Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukurulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala, amma ba'd. Hadratil afadil, para masyayikh, para kiai, sedaya putra putri mantu saking Romo Kiai Badruddin utaminipun Gus Fathul Bari selaku pemangku pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Kalih. Muga-muga pondok niki tetap barokah, tetap manfaat, dados sababiyae lari-lari sukses. Amin Allahumma amin. Dumateng para kiai, para alumni, para asatidz, ustadzat, ugi para pengurus, mugi-mugi khidmah panjenengan dados sababiyae anak putu panjenengan barokah. Khidmah panjenengan dados sababiyah bondo panjenengan barokah. Khidmah panjenengan kepada ilmu menjadi sebab umur panjenengan barokah. Amin Allahumma amin. Para santri, para rawuh ingkang minulya, pondok pesantren misi pokoknya adalah tempat untuk mencetak para faqih, mencetak para ulama yang benar-benar paham Al-Quran dan Sunnah, benar-benar paham agama Islam. Didirikannya pesantren menika dalam rangka liyatafaqahu fiddin. Di pesantren inilah para santri ditempa, diproses, diulang, dididik kelak supaya mereka menjadi para ulama yang mengerti betul tentang syariat Islam, mengerti betul tentang pemahaman dan makna Al-Quran maupun Sunnah. Perkara kadang lari-lari diwurui jahit niku tambahan. Perkara kadang lari-lari diwurui IT niku tambahan mawon. Perkara lari-lari diwurui otomotif niku tambahan. Lari-lari carane dagang, mengelola, memanage toko niku tambahan. Tapi sing paling pokok ya nopo di pondok lari-lari ngerti agama. Alhamdulillah saya mengamati juga mengikuti An-Nur 2 dengan segala kemajuannya di bidang fisik, kemajuannya di bidang ekonomi, kemajuannya di bidang teknologi, tidak membuat An-Nur 2 lalu meninggalkan misi pokoknya. An-Nur 2 tetap ngaji, An-Nur 2 tetap hafalan alfiyah, An-Nur 2 tetap ngaji ihya, An-Nur 2 tetap ngaos mu'in wahab, An-Nur 2 tetap mawon ngaos minhajul abidin dan yang lain-lain. Para rawuh, menawi dua-duanya bisa diraih. Halo. Menawi dua-duanya bisa diraih. Amin. Yo maju secara ekonomi, yo maju secara bangunan fisik, Amin. yo maju secara teknologi, secara IT,
alumni yo sugih-sugih plus alim-alim. Hadza huwal matlub. Yo itu memang yang kita cita-citakan. Tapi barangkali mengejar dua-duanya sulit. Bocah lek wis kadung menekuni eksak angel ngaji muin. Bocah lek kadung menekuni ilmu-ilmu otomotif angel apalan juman, angel apalan juar maknun. Nah, sekiranya mengejar dua-duanya sulit, maka pilihan yang paling pokok agomonipun. Untuk sementara gak sugih sik rapopo, untuk sementara gak modern rapopo, untuk sementara gak ngerti otomotif, gak ngerti IT, mboten napa-napa. Syukur manakipan apal, syukur mulai meriti alfiyah apal, syukur zubat nggih apal, muin ngewes, ihya hatam ping 2 ping 3. Lamun durung iso sugih, durung iso dadi modern, durung iso dadi intelektual, tapi dadi ngalim niku wis alhamdulillah. Nah, perawan-perawan lamun dijaluk bocah ngalim tapi rong sugih gelem. Bapak-bapak sing gadah perawan, lamun anakmu perawan ayu mondok teng An-Nur, dilamar sami-sami An-Nur sing rada melarat, sarungi ngepir, nggak kate iso bahasa Inggris, nggak modern blas, tapi ngalim. Nggih monggo lah, monggo dipun tampi. Kadang nyuwun sewu, lari-lari mondok niku motivasinya menjadi lemah, kendo semangati, wegah males, kranten kita mboten fair. Kita sing pondokan, pengurus NU, pengurus takmir, gadah diniyah, mestinya berpikir kaderisasi. Besok lek aku mati sing nerusne diniyahku sapa? Besok lek aku mati sing nerusne TPK iki sapa? Lek aku mati sing nerusne pondok cilik iku sapa? Seharusnya tiang-tiang kula panjenengan mikir kaderisasi. Nah, ketika moro-moro ono bocah ngalim, apal alfiyah, apal sembarang, jaluk anakmu, ngelamar anakmu, mestinya betul usah mikir Jawa-Jawa, nggih, mboten mau. Soal bodoh boleh karo mlaku ngoten. Halo. Bocah-bocah jak apalan alfiyah males, dijak ngaji sampai ngalim males. Mengapa? Nggak punya masa depan. Lari-lari sing ngalim melarat, nggak punya prospek. Karena orientasi kita golek mantu, mesti golek sing sugih. Apa gawe nih aku ngalim, wong yo ora payu rapi. Apa gawe nih aku ngaji sampai ngelontok, wong nyatane pengurus-pengurus takmir, pengurus diniyah barang, orientasinya golek mantu sing sugih. Monggo sing sugih pengumuman soko-soko dites karo Gus Bari, dites karo Marzuki, dites Wahab lancar, tak pek mantu senajan orang melarat. Sampeyan gawe pengumuman ngono iku. Para rawuh, kula mireng cerita pondok Ganjar, pondok mriki. Kalau rumiyin zaman Mbah Anwar, jadi koyok ngeten nih para rawuh, karena ada orang tuan tanah
di sini diundang lagi kaya raya. Niku golek mantu sing alim mboten mawon. Masih rodok melarat-melarat pokok golek mantu sing alim. Akhirnya klop perjodohan antara sugih loman plus rodok melarat tapi pinter. Jadilah pembangunan pondok-pondok besar ngeten iki. Menawi lari ngalim yang dituntut ngaji terus dan dituntut sugih, dituntut bisnis, menekuni bisnis rasido ngalim, menekuni ilmu rasido bisnis. Halo, angel yo sugih yo ngalim angel, kecuali sugih keturunan. Ket babae pancen sugih atau sugih takdir. Kak nyambut gawe gak opo ngaji mawon moro-moro saben ana wong loro njaluk suwuk waras 1.000. Ana sawah gak payu-payu payu oleh upah 2 juta. Ana perawan gak payu-payu payu rapi dhewe. Lek ngono kuwi para ramu masih gak nyambut gawe yo sugih yo alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kula wangsuli monggo ustaz-ustazipun, wali santri, santri-santri, misi pertama dan utama, orientasi paling pokok mondok niku tafaqquh, tolabul ilmi. Ditakdir sugih alhamdulillah, ditakdir durung sugih ora apa-apa, sing penting ngalim. Teng Kutha Malang para rawuh jenengan Sumerep wonten almarhum Ki Mas Duki Mahfud. Ki Mas Duki niku tiyang top Rois Suriah PWNU Jawa Timur 2 periode, Ketua MUI Jawa Timur 2 periode, dosen sugih. Niku ternyata kriteria golek mantu, mboten golek mantu sing sugih-sugih. Nate Mbah Mas Duki pengajian kali kula teng Sukodono Ndampit. Dadak kori ini ku enak fasih. Langsung sapa jenengmu? Fulan. Terus kali Mas Duki di tempat itu dites nahwune. Jajal alfiah iki apal. Wis rakati ditakoni sugih tamlarat, rakati ditakoni ijazah S1 apa S2, ya kon tak mantu langsung. Niku diolehne putri niki Mas Duki, sarjana, ayu, pinter. Lah sapa wong wedok gak moleh. Tibake sing jaler niku najan pinter kitab, ijazah mung SD. Lah ning niku S1 bahasa Inggris. Mas Duki ra kurang akal, kon moleh tak suwuk kon. Ngoten niku, Mas Duki sugih kaya ngono, ngetope kaya ngono. Ternyata golek mantu ra didelok sugih, boten didelok ijazahe, pokoke duwe napa? Pokoke duwe ilmu. Pondok manapun para rawuh asal tetap berorientasi ilmu, insya Allah lestari. Pondok Lirboyo saben golek mantu mesti golek mantu sing alim-alim, lestari. Pondok Ploso saben golek mantu sing alim-alim, lestari. Kula nate teng Bangkalan, Sumerep, pondok pagere mubeng gede, niku tumbuh alang-alang ra karu-karuan. Kula tangklet jenenge Jauzi. Napa nih kan? Pondok nih lagi. Oh, di mana santrinya? Sombong ye. Apa ini? Ini pondok. Lah di mana santrinya? Habis kiai. Ternyata nyuwun sewu
kiai ini mboten mengkader putrane, lan yo ora golek mantu sing alim, bubar apa? Bubar. Halo. Para rawuh, wong Syiah sadar kaderisasi. Kader Syiah di pondok tentang Iran pinter-pinter, tapi Syiah. Ustadz Wahabi sadar pentingnya kaderisasi. Anak-anak mereka dikader teng Saudi, Ummul Qura. Mulai pinter-pinter, alim-alim. Dalil yang ngewes, Bukhari ngewes. Lek sampai anaknya wong NU nggak luweh pinter timbang Syiah, nggak luweh alim timbang Wahabi. Insya Allah nggak usah lama lah, 30 tahun dari sekarang, wassalam. Apa wassalam? Nek sampai ustad Wahabi luweh pinter dalil, nek sampai ustad Syiah luweh pinter berfilsafat, berlogika, sementara kader-kader NU isone mung yaf'alani taf'alani antuma wa yaf'aluna taf'aluna ma'huma wa taf'alina tarhamina hali wastaharat bil khamsatil isone mung ngono tok ya kalah adoh wong kono doktor. Halo. Syiah teng Iran ngantos doktor. Anak-anak Wahabi teng Ummul Qura Saudi ngantos doktor. Dadak anak wong NU terima sanawi dirabekne. Taman Aliyah dirabekne. Nanti ke depan kita kalah pinter, kalah alim, kalah bersaing dengan golongan di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau itu terjadi, maka jangan salahkan umat jika umat lebih percaya kepada Ustadz Wahabi. Jika umat lebih percaya pada Ustadz Syiah, nyatanya mereka lebih pinter. Nyun sewu. Di Kristen juga seperti itu. Di Katolik, untuk memimpin gereja tingkat kabupaten itu harus S2 Master MTH, Master Teologi. Untuk bisa memimpin gereja provinsi katedral itu harus doktor lulusan Italia Vatikan. Lalu untuk memimpin gereja nasional itu doktor Vatikan plus Madrasah Babawiyah. Apa Madrasah Babawiyah itu? Madrasah Babawiyah itu sekolah pastoral di Italia. Mereka hafid Quran, mereka hafal Kutubus Sittah, Bukhari Muslim mereka hafal, Fathul Wahab ngewes. Yang pernah diundang kampus kami UIN presentasi Asbah wa Nadhair loh, nggak moco mas, ngewes hafal. Itu pastor, alumni Madrasah Babawiyah. Kristen Katolik punya pondok mencetak ulama-ulama Kristen yang menguasai Islam. Halo. Sampai kita nggak temenanan. Wis ngaji ni rapat temenanan. Kongkon namatnya S1 mulai tahu. Umpamanya S2, S3 tambah babar pisan. Nah, khawatir saya para rawuh, lama-lama kita kalah berkualitas dengan Wahabi, kalah berkualitas dengan Syiah, kalah kualitas dengan pastor beragama Katolik. Kulo ketamonan pastor seminaris sanding pondok kulo ini. Pastorin biyen jenenge Pak Agis dan sebagainya. Mertamu teng kulo ini hafal Quran 15 juz. Lah piye iki? Kono lho menguasai Islam. Nah sing Islam boro-boro menguasai Injil, menguasai Quran dereng. Kalah orang.
khawatir saya suatu saat Ketua NU Jawa Timur kalah debat karo Ustadz PKS. Ketua NU Jawa Timur kalah dalil karo Syiah Bangil Ustadz Zahir. Jangan-jangan Ketua NU Jawa Timur kalah menguasai Quran hadis dengan pastor. Apa nih gak emeng? Himbauan kulo kepada An-Nur, santri-santri khususnya, ayo ngaji. Kulo mbien termasuk salah jalan, tapi akhirnya dipilihkan Allah ke jalan yang benar. Mbien kulo niku sekolah umum SMP. Lalu ketika di Mantogo Blitar, yang saya dalami matematika, IPA, golongan rumus-rumus ABC, konjungsi, disjungsi, limit, integral, ngono-ngono kuwi mbiyen sing tak dalan, kalkulus, momentum, lalu S1 ditambahi diferensial dan segala macam. Biyen kula ngoten niku ngewes ngitung rumus-rumus fisika biyen. Terus kula kuliah teng IAIN Malang milih jurusan matematika. Memang niku bakat kula. Diajak pas delok pengumuman keterimane teng bahasa Arab. Iku piye? Biasa ngitung PR kuadrat dan segala macamnya. Dadak fa'alai fulu fa'lan. Tapi saya nggak menyerah. Sekelas kata sing alumni Lirboyo, sekelas wonten alumni Tambak Beras Gontor, kayak pulau alumni ABC PR kuadrat, rumus lingkaran macem-macem. Pulau Tumbas Muhawaroh Muhadasah karangan Hasan Barun 3 jilid. Pulau hafalaken sak bulan. Akhirnya sebulan itu saya bisa berbahasa Arab. Alhamdulillah. Wangsul kali Mbah Kum Blitar, Mbah Ridwan itu dulu alumni Mekah sekitar 7 tahun. Pulau mulai langsung dijak ngomong bahasa Arab. Alhamdulillah iso. Cekap iso ngomong bahasa Arab, saya mentarget harus hafal alfiyah. Alhamdulillah mboten ngantos sak bulan. Pulau semalam hafalan 50 bait. Saged boro rawuh. Halo. Masih sing buri-buri dah. Apa? Wa fa'ala lazimu mithlu qa'ada lahu fu'ulun bitiratin kaghada wa fa'ila lazimu babuhu fa'al kafarohin wa kajawan wa kasalal fu'ulatun fa'alatun li fa'ula kasahulal amru wa zaitun jazula. Menunggu halo bisa santri mriki lha kula melarat aja alasan. Lah kula SMK ojo alasan. Lah kula aliyah ojo alasan. Lah kula repot karo bantu dalem ojo alasan. Kula mbiyen pondok tukang dandani sanyu. Lek ana sanyu rusak kula sing dandani. Dan itu enggak menghalangi saya untuk ngotot sak ngotot-ngotote. Apalan alfiyah dan segala macam. Alhamdulillah. Pulau Bakdo Maghrib diparingi tulisan Hizib Nasor sekitar 20 menit atau setengah jam. Pulau wangsulaken ten Mbah Yai langsung apal. Padahal biasa apalan Hizib Nasor seminggu rung mesti apal. Alhamdulillah 20 menit bro. Aduh. Hizib Nawawi 20 menit. Alhamdulillah. Ngantos sakniki kula lek manakipan merem. Mana kipan itu merem. Allahumma wa kama ahdartana khatmajil. Tibaan kula merem. Maca rawi-rawi kula merem. Napa merem? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Iso.
SBY nggak ada rumus bersama kita bisa. Tapi santri An-Nur 2 Podo Marzuki nggak ada rumus, ngotot kita bisa. Ngotot sing tenanan, manjadda, pokok tenanan ngotot boleh iso dalam hal apapun, termasuk dilala sama duwe rupa pas-pasan, rapaten ganteng, bondo yo pas-pasan, dilalah ati ini nggak bisa dipungkiri, duwe rasa seneng karo ning, aduh, iki lak piye? Ora tak turuti gak iso turu Mas, kelop. Tirulah adegan film judulnya Temon. Itu anak Sulawesi, anak kapal, biasanya main-main di kapal kalau kapal sandar. Saat dia main-main di kapal, nggak sadar, ternyata kapal itu lepas jalan. Walhasil dia katut kapal itu ke Jakarta. Si Temon di Jakarta dalam film itu hidup sebatang kara, tanpa orang tua, tanpa sanak, famili ngamen lah dia. Bareng wis Joko gede, ketemu putri Jogja, duwe rasa seneng ra kena dimpet, tapi yo nggak mungkin lah baina sama sumur minyak. Wong Temon nggak duwe bapak, nggak opo, hanya ngamen bambung. Kok pangeran nakdirine duwe rasa seneng karo putri Jogja, ayu pol, martabat pol, sugih pol, mulya pol wis. Nggak mungkin. Akhirnya tetap saja dia suan ke Jogja. Mesti ditolak. Ternyata bareng berkali-kali minta ditolak. Si Temon, oke, kalaupun kami ditolak, izinkan kami menyampaikan puisi kami sebelum kami pamit. Saya sadar tak punya harta, saya sadar tak punya rupa, saya sadar tak punya pangkat dan kedudukan, saya sadar tak punya malu, tapi yakinlah saya punya cinta. Orang lain mungkin punya harta, orang lain mungkin punya kedudukan, punya jabatan, tapi belum tentu punya ketulusan. Bisa jadi mereka menduga. Akhirnya dengan kalimat seperti itu, ya runtuhlah hatinya sih. Ya wis. Jangan lelah berjuang, aja mutung, aja purik, iso padha duwe dengkule. Nek Marzuki iso apal alfiah gak sampai sak bulan. Santri An-Nur iso 15 dino, bener. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya punya Pak D, dulunya emak saya, namanya Ki Hasbullah. Dulu biasanya ngaji di Masjid Jamek Malang. Pak D.K. Hasbullah itu apal alfiah saat mondok di sarang 7 hari. 7 hari jebus apal. Apalan Quran hanya 1 bulan. Benwengi sak juz dan bisa. Hafal ribuan hadis sak halaman-halaman, sak nomor-nomor. Saya tahu wong kula punakane. Ngajar saya kitab-kitab, saya ngaji Sahih Muslim tamat itu hanya dalam 1 bulan. Ngaji Bukhari 4 juz 1 bulan khatam. Ngaji Ihya 4 juz 1 bulan khatam. Itu Ki Hasbullah. Kok iso wal ngotot kita bisa? Lah sampean gak iso kurang ngotot, kurang tenang. Allahumma shalli ala sayyidina Pun, ayo ngaji terus sampai sak ngalim-ngalim.
ojo kalah karo Wahabi, ojo kalah karo Syiah, apa maneh kalah karo pastor, ojo tenan. Ojo. Nomor kali para rawuh, serambut pun jangan bergeser dari ahli sunnah wal jamaah. Jangan menjauh, apalagi meninggalkan ahli sunnah wal jamaah. Hanya dengan berahli sunnah wal jamaah kita bisa mewarisi ajaran Nabi secara utuh dan benar. Kalau tidak berahli sunnah wal jamaah, mungkin secara zahir tetap Islam, tapi ada sekian ratus sunnah Nabi, hadis Bukhari Muslim yang kau ingkari. Kalau keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, ada saja kesalahpahaman dalam memahami ayat Quran maupun sunnah. Bapak Ibu rahimakumullah, ini teng postingan ini dereng kula hapus. Ada ustadz di luar ahlu sunnah wal jamaah berfatwa bahwa yang maksimal 4 itu istri resmi sah, itu maksimal 4. Kalau nggak resmi hanya mut'ah saja, mau 1000 juga boleh. Kalau resmi kau nikah, ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada ijab kabul, resmi nikah maksimal istri 4. Tapi kalau kepingin lebih dari 4, mut'ah 1000 juga boleh. Ini kan keblinger banget. Nek cara Quran, walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Bahwa kita oleh Quran surat An-Nur diwajibkan menjaga kemaluan kita. Ojo zina, Mas. Ojo sembarang lengkok leboni, haram, wajib dijogo, kecuali nang bojomu dhewe malah oleh ganjaran lho. Utawa nang budakmu. Nah saiki ra enek budak. Berarti laki-laki boleh berhubungan dengan perempuan untuk konteks sekarang gak usung budak, hanya boleh dengan istri tok. Ini menurut Quran. Jajak Ustaz Wahabi kondo, lek istri maksimal 4, lek mut'ah 1000 yo. 1000 yo lek mut'ah iki. Sampeyan ketemu Cahayu ini, Mbak tak mut'ah seminggu 2 juta gelem? Ya. Ya wis 2 minggu dikumpuli, mari ngono bisa. Meteng gak urus. Mari ngono mut'ah maneh karo wong lanang yo. Mari ngono mut'ah maneh karo wong lanang yo. Jalak 2 bulan positif hamil. Sapa iki bapake? Sapa iki bapake? Lamnya jelas. Enggak jelas, kacau. Ini contoh itu loh, sebagian dari ajaran kalau tidak ahlu sunnah. Lalu ustadz yang jenggotan itu, siapa itu ya? Yang kalau mandi berlama-lama akhirnya basah lama itu. Oh, no, bikin video di posting. Apa postingannya? Lucu. Wudhu itu cukup basuh 2 hal saja, wajah dan tangan tok. Padahal Quran itu merintahin apa? Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Quran itu merintah basuh wajah, basuh tangan sampai sikut, usap kepala, basuh kaki. Kenapa ini usap kakinya basuh? Ini ya jer, wamsahu biru'usikum, jer. Tapi pas nyebut arjula nasof wa arjula dudu arjuli, berarti kaki termasuk yang wajib dibasuh, bukan cukup diusap. Seharusnya begitu.
Tapi wong dudu Ahlus Sunnah Jamaah kapat ngerti nawu sorok, Mas. Aduh. Terus kondo wudu cukup basuh 2 tok, wajah dan tangan tok. Ada yang berpendapat sholat ora kudu 5 waktu, cukup asar karo subuh tok beres. Dalilnya hadis yang ada di Sahih Muslim. Man shallal bardain dakhalal jannah. Barang siapa sholat di 2 waktu yang dingin. Apa 2 waktu yang dingin? Subuh dan asar. Di sana pokoknya sudah sholat subuh dan asar, masuk surga, nggak perlu 5 waktu. Padahal hadis ini hadis Mekah, hadis tata cara sholat, aturan sholat sejak sebelum Isra Mi'raj. Yang zaman itu memang sholatnya cukup pagi dan sore. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu kalau di Jalalain maknanya sholatlah kamu pagi dan sore sebelum Isra Mi'raj. Nah setelah hijrah ke Madinah ada nasakh mansukh. Yang dulu sholat pagi dan sore lewat Isra Mi'raj perintah ping 50 diskon sampai karek ping 5. Dan itu bagus, sudah hadis Bukhari Muslim. Khamsu salawatin katabahunallah, riwayat Imam Bukhari. Tapi nyun sewu, contoh bahwa kalau tidak ahlu sunnah wal jamaah sering sembrono. Ada ayat nyun sewu, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sungguh yang diharamkan kepadamu hanya 4. Menurut mereka hanya 4. Bangkai, darah, babi, sembelih untuk berhala. Berarti selain 4 itu halal menurut mereka. Yang haram hanya 4, selain 4 halal. Makanya terus mereka mengatakan cindil tikus halal. Isu-isu neng lepek cindil urip. Uget-uget mripate mendulu ceplus. Ya, kalau sampai difatwakan selain papat itu halal, alasannya menurut Quran yang haram hanya 4. Nyuwun sewu, apa kiyat ate mau pangan? Kiyat lho kiyat. Sumerup kiyat ah? Apa kon mangan kiyat sing haram 4 tok ngono lho. Bedes mau gule. Ndase bedes mau gule. Lha apa Mas? Sing haram 4 tok. Suwe-suwe ana bayimu teragang. Anak lahir sebelum 9 bulan mau gule pisan. Iki bayi digule ngawur sing haram 4 tok ya konyol banget. Kalimat hasr innama dalam Quran yang terjemah letterletnya terjemahan hanya hasr itu kalau zaman belajar balaghah Mas, ada hasr mutlak, ada hasr muqayyad, ada hasr hakiki, ada hasr idhofi, dan ada hasr iddi'ai. Kalimat nggak ada kecuali ini, itu namanya hasr. Hanya hasr mutlak hakiki, nggak ada Tuhan selain Allah. Anjen kalau tenang selain Allah. Tapi kalau suami sedang bermesraan dengan istrinya ngomong tiada yang cantik kecuali hanya engkau, itu ya klaim saja. Sajane ono maneh sing luwih. Itu bukan hasr hakiki Mas. Halo. Berjuta-juta bintang di langit, tiada melawan bintang hatiku satu. Berjuta-juta gadis yang manis. Prek. Meneneng dampet kendaan wong liya. Ada hasr hakiki, nggak ada pencipta kecuali Allah, tenanan.
nggak ada Tuhan selain Allah, tenanan. Nggak ada yang aku cintai kecuali engkau, hidupku hanya untukmu ning. Haleh, pret. Apa nih bujune mati, ibar maneh mas. Lah hasar apa itu? Itu hasar iddi'ai, hasar idhofi. Hasar idhofi itu contohnya begini. Di Quran surat An'am menyatakan menurut orang-orang kafir yang haram 4, maka 4 sih 8. Samaniyata azwaj minad dhani itsnain wa minal ma'zi itsnain qul adzakarani harrama amil sayain ammastamalat alaihi arhamul nabbiuni dan seterusnya. Orang kafir ngawur, weh haram bolu iki haram kabeh. Wolung kewan iki haram kabeh. Quran membantah, sing haram apa? Maksudnya 4 dari 8 itu bukan 4 mutlak gitu loh. Kalau saya bilang yang paling pintar hanya kamu, itu bukan mutlak sak donya. Pinter di sini. Lek sak donya sampe ya kalah karo Siti Aisyah, Mbak. Lah ya kan? Saya ngomong kaulah yang paling pinter, nggak ada yang pinter kecuali engkau. Itu bukan hasar hakiki, bukan hasar mutlak, tapi hasar ido. Halo. Nah di Quran yang haram hanya 4, hanya di situ bukan hasar hakiki, tapi hasar idhofi terkait dengan 8 jenis binatang yang diharamkan oleh orang kafir Quraisy. Cuma konco-konco di luar pondok, di luar ahli sunnah wal jamaah, mboten nate ngaji ilmu ma'ani sampai hasar-hasar barang ini. Royo terjemah iku wis. Makanya ojo keluar dari ahli sunnah wal jamaah, imma mencurangi hadis, wa imma salah paham dalil. Wis podo elek. Ada sekian banyak hadis yang oleh orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah dianggap hadis itu nggak ada, berarti diingkari. Yang namanya tawassul itu begini. Kalau Bukhari nomor 1009, wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi tsumalul yatama ismatun lil aramili. Itu Bukhari 1009. Ya Allah, dengan wasilah wajah Nabi yang abyad putih bercahaya, mohon kau turunkan hujan. Wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi. Jaluk hujan yang Gusti Allah, wasilah menyebut wajahnya Rasulullah. Itu tawassul. Hadis Bukhari 1009 yang tak baca itu. Bukhari 1010, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa natawassalu bi'ammihi ay al-Abbas fasqina fasqaun. Itu Bukhari 1010. Ya Allah, dengan wasilah Rasulmu mohon hujan, Allah beri hujan. Ya Allah, tawasul boleh bi paman Rasulullah nyamana Sidina Abbas nyon ojen. Ya Allah, ojen. Ya Allah, kami tawasul lagi dengan wasilah Kanjeng Nabi, dengan wasilah pamannya Kanjeng Nabi Sidina Abbas nyuwun hujan, Allah memberi hujan. Tawassul Bukhari, Muslim. Tapi orang di luar kita menganggap bid'ah, sesat, khurafat. Kunut subuh hadis Bukhari 1001. Hal qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati subhi qala na'am ba'da ruku. Apakah Rasulullah kunut dalam salat subuh? Anas menjawab na'am ba'da ruku. Engki apa? Napa Rasulullah ambaca qunut di dalam salat subuh? Jawab Anas, engki. Apa engki? Iya. Bila qunut? Kapan qunutnya? Ba'da ruku, setelah bangun dari ruku. Paden apa ente? Paden apa ente? Padha ora? Padha. Hadis Bukhari. Tapi gampang saja orang di luar kita nganggap bid'ah. Wirid jahar, wirid dibaca keras setelah sholat, setelah jamaah, itu Bukhari Muslim.
Juz 2 324 inna raf'as sauti bidzikri hina yansarif annasu minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh berzikir dengan suara dikeraskan usai sholat maktubah, usai sholat fardu namanya wiridan, itu sudah ada kipun beda pun ala ahdi Rasulullah di zaman Rasulullah sunnah. Tapi orang lain menyebut itu bid'ah. Kita dikritik zikir mangan, sholawatan mangan, pengajian mangan, rapat mangan, khataman Quran mangan. Dasar wong NU bolak-balik gadok kae. Bolak-balik mangan. Kenapa kita kiai-kiai kita acara ada makan, acara jam ada makan? Emang itu tradisi sejak zaman Rasulullah. Ada hadisnya ada. Kalau nggak ada, masuk Pondok Nur mengajarkan itu. Disebut di kitab Ar-Rasail As-Salafiyah halaman 46 taklif karangan Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. Faqad kana as-sahabatur rasyidun yajtami'una fi buyutihim wa fi masajidihim wa bainahum nabiyyuhum sallallahu alaihi wasallam yatanashaduna al-ash'ar wa yatadzakaruna al-akhbar wa yaqulun wa yashrabun wa yaqulun faqad kana benar-benar ada as-sahabatu para sahabat ar-rasyidun yang mendapat petunjuk dari Allah panikaya jatamiuna pada akompol dimma akompol fi buyutim compo wa fi masadim masjid. Dulu sahabat biasa kompol di rumah, kumpul-kumpul di masjid. Wa bainahum nabiyyuhum, padahal ada rasul di antara mereka. Artinya kumpulan itu dibarengi, ditunggoi, dibimbing oleh Rasulullah SAW. Rasul menyertai mereka. Apa acaranya? Yatanashadunal ash'ar. Acaranya bergantian melantunkan bait-bait, bergantian melantunkan bait-bait syair. Wa yatadzakarunal akhbar, saling memberi informasi. Artinya ada satulah ustadznya yang maju kultum kuliah 7 menit memberi informasi. Lestari nikah selesai nggak langsung buyar mas. Wayakulun apa itu? Ngakan ngenom. Kenapa kita Ahlus Sunnah begitu? Emang dari zaman Nabi juga begitu. Kita NU Ahlus Sunnah Jamaah peletakan batu pertama mangan, pembukaan apalah acara pertama mangan, giling tebu mangan, buka Jumatan pertama mangan. Kenapa? Sahabat juga begitu. Baca di riwayat Imam Al-Bazzar bagaimana si As'ad bin Zurarah tokoh Madinah mendirikan Jumatan pertama, musyawarah dengan sahabat yang lain. Ya apa ini? Orang Kristen ini loh seminggu sekali kumpul hari Minggu. Orang Yahudi seminggu sekali kumpul ibadah Sabtuan hari Sabtu. Masuk kita umat Islam enggak kumpul? Ayo kapan? Ayo mari kumpul hari Jumat. Oke. Acaranya nanti sholat, zikir-zikir, ada khutbahnya. Yes. Jumatan pertama di rumahnya As'ad bin Zurarah merintis Jumatan pertama. Apa malaikatan? Apa malaikatan? Malaikatan itu apa? Wal malakul ladzi bila abin wa umla aklana subawala. Itu malaikatan mas. Apa As'ad bin Zurarah mendirikan Jumatan ngundang orang banyak tanpa ada makan-makan? Enggak. Di situ ditulis di riwayat Al-Bazzar, fa'zabahalahum syatan tawaddau wa ta'asyaw minha. Dibelane wedhus gede mas,
Saking gedene wedhus itu sampai cukup untuk makan siang dan makan malam. Saking ternyata dulu sahabat rek ngawali apa yo selamatan bancaan, mari acara bancaan. Nah, anur ini ki ono siji khatam Quran bancaan. Ngono kuwi apal alfiah wis dihatami bancaan. Pak, kirimi duit 5 juta, kok akeh nak bancaan. Sunah Rasul baro Bapak Ibu rahmatullah, ada sekian banyak sunnah Rasul yang hadisnya sahih diingkari oleh mereka-mereka di luar ahlu sunnah wal jamaah. Saya pesan tetap di ahlu sunnah, tetap di NU, jangan keluar, khawatir sampean tanpa mengerti diajak mengingkari sunnah. Dan jadinya kamu terperosok, terjerat pada golongan ingkar sunnah, dan itu bahaya. Yang kedua, gampang salah paham. Tadi sudah tak cicil. Contoh mereka salah paham lagi. La tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Masjid hadza wal masjidil haram wal masjidil aqsa. Hadis Bukhari ini, kalian jangan pergi jauh-jauh, ratusan ribuan kilo, kecuali menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Hadis ini dipahami letterlek oleh ustadz-ustadz Wahabi, lalu mereka bilang begini, ziarah wali songo haram. Kenapa haram? Ini hadisnya, dilarang pergi jauh kecuali menuju Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Lah kalau dipahami mutlak sembarangan kayak begitu, haram wali, ziarah wali songo karena haram pergi jauh. Akankah saya akan memondokkan anak saya ke Yaman, ke Afqaf? Mau kemana lagi? Yaman. Apa? Mondoknya anak haram. Ini dalilnya, haram pergi jauh. Kan konyol banget. Gus Bari diundang ceramah di Australia, di jalan ketemu Wahabi. Kemana Gus? Ke Australia mau pengajian. Haram. Ini loh dalilnya, haram pergi jauh. Kan konyol banget. Halo. Padahal seharusnya nggak menunggui. La tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Itu kalam istisna yang ghairu tam, naqis, hanya menyebut mustasna, tidak menyebut mustasna minhu. Makanya kudu ditakdirne ono mustasna minhu. La mustasna minhu iku Mas, supaya kalamnya tetap muttasil, enggak munqati, maka takdirkan mustasna minhunya sejenis dengan mustasna. Kalau mustasna menyebut 3 masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, maka mustasna minhu sebelum ilah juga kalimatnya masjid. Jadinya hadis itu begini, jangan kalian pergi jauh ke masjid manapun kecuali 3 masjid. Nah gitu hadisnya, konteksnya tentang masjid. Ojo konteks ziarah wali songo. Kenapa harus begitu? Sangat makbul, sangat maklum. Nabi melarang nggak usah ke masjid mana-mana yang jauh-jauh kecuali 3 masjid. Karena semua masjid harganya sama. Sama jamaah di masjid ini 27. Sama jamaah di masjid jamek situ mutakin apa itu? Sabilut Taqwa. Mau? Sabilut Taqwa itu dapat 27. Aduh jamaah neng ini Mesir kono, ya 27 Mas. Nanti Mas, arep neng Kairo. Lapo jamaah zuhur langsung mulai. Iku ora oleh. Ente biaya 20 juta tiketnya Mas. Joyo mulih mung oleh ganjaran 27. Nanti Mas neng New York arep jamaah subuh langsung mulih ora oleh. Ente biaya 30 juta gledek mek oleh ganjaran 27 lek mung kepen
kepengin 17 Mas. Lapo aco-aco masih ning kene ya. 17, makanya Nabi melarang. Jangan kamu pergi jauh ke masjid manapun untuk berjamaah kecuali 3 masjid. Nah, kemana Mas? Ke Masjid Nabawi, enggak rugi. Apa? Teng Masjid Nabawi Madinah jamaah asar langsung boleh. Jos. Habis tiket 20 juta, pulang bawa kelipatan 1000 kali 27. Enggak rugi habis tiket 20 juta, oleh ganjaran 17 ping 1000. Piro yo? Akeh. 17.000. Nah ini Mas, ajeng teng Mekah jamaah zuhur langsung wangsul. Boleh, enggak rugi. Tiket muntek 20 juta, mulai nggawa ganjaran 100.000 ping 17. 2.700.000 Mas. Tak rugi pun. Lain kalau sama kemana Mas? Mau ke Oxford Inggris, apa jamaah zuhur langsung mulai rugi. Aduh entek duit 15 juta, 20 juta, 20 juta, ngletek nek kur oleh ganjaran 17. Tapi ustaz Wahabi ngawur. Dikira hadis itu konteksnya bukan konteks masjid. Konteks secara mutlak haram pergi jauh. Nah kalau haram pergi jauh kabeh, gak masuk pulau arep lamaran besan ning Banyuwangi nanti marzuki. Teng Banyuwangi lamaran haram. Iki lho dalile haram pergi jauh, kan konyol banget. Ngerti ya? Jadi di luar ahlu sunnah jamaah bisa jadi diajak mengingkari sunnah atau diajak salah paham. Podo gak tepake. Nah bersama Imam Syafi'i, bersama Imam Nawawi, bersama Imam As-Suhrawardi, bersama Imam Rafi'i, bersama Imam Ghazali, bersama Imam Suyuti, bersama Imam Mahalli, bersama Wali Songo, bersama Syekh Samsuddin Batu Ampar, bersama Syekhona Khalil Bangkalan, bersama Mbah Hashim As'ari, bersama Mbah Anwar, bersama Mbah Yebat, bersama Gus Bari. Kita dituntun berislam full sesuai dengan sunnah, nggak ada satupun hadis yang diingkari dan dipahami secara benar, secara ilmu riwayah benar, secara ilmu diroyah juga benar. Moga-moga An-Nur tetap barokah, semakin maju, sing lanang semakin ganteng-ganteng, sing wedok ya munda ayu ae. Amin. Sing paling ganteng tak pek mantu. Ilmu lek memenuhi syarat. Sakniki teng Brawijaya semester 3 sampun apal Quran kait SMP kelas 3 biyen. Alhamdulillah di Brawijaya semua nilainya A. Nggak ada nilai C, nggak ada nilai B-, semua nilainya A. Sama nek wani karo anakku tak tes. Sopo ngerti ya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sing lanang garis 1, sing turung payu sing lanang garis 1. Sudah jadi dokter di Brawijaya. Biasanya kelilingan kumpulan dengan gus-gus Jombang mana-mana, termasuk gus ini juga. Kumpulan biasanya membaca kitabnya Mbah Hashim As'ari, baca Adabul Alim wal Mutalim. Alhamdulillah dokter, tapi juga iso maca kitab. Alhamdulillah. Golek wong wedok sing wedok tenan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina
wa barik lana fi dhahirina wa batinina, wa barik lana fi dunyana wa ukhrana, wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fi kanafika wa jiwarika wa amnika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi 'ainin wa dhi sharrin wa dhi baghyin wa min syarri kulli dabbah anta akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastawdi'uka dinana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa hadzal ma'had wa ahla hadzal ma'had wa sahib hadzal ma'had wa asatid hadzal ma'had wa talamid hadzal ma'had wa tilmidat hadzal ma'had wal mutakhrijin min hadzal ma'had wa kullu syai'in a'tatana wa a'taitahu. Allahumma ja'alna wa iyyahum jami'an fi kanafika wa jiwarika wa amnika min kulli syaitanin wa sultan wa insin wa jinnin wa baghin wa hasidin wa sab'in wa hayatin wa qarabin wa min syarri kulli dabbah anta akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Hasbi ar-rabbu minal marbubin, hasbi al-khaliqu minal makhluqin, hasbi ar-raziqu minal marzuqin, hasbi as-satiru minal masturin, hasbi an-nasiru minal mansurin, hasbi al-qahiru minal maqhurin, hasbi alladhi wa hasbi man lam yazal hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Para santri kemarin saya di Unisma minta kepada Pak Rektor supaya memberi beasiswa pada santri yang nanti dites Wahab sama Fathul Qorib bisa. Insya Allah yang ngetes termasuk saya. Ada kuota 10 santri sampai tamat gratis tis di Unisma jurusan syariah. Bagi santri yang merasa bisa, monggo silahkan daftar ke Unisma, nggak bayar. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.